Di tempat lain di hutan, Ida Rasen berdiri di atas dua siswa yang dikalahkan. Dia mencemooh kelemahan mereka, mempertanyakan bagaimana mereka bahkan mencapai peringkat mereka. Korban-korbannya bukan lain adalah Huga dan Yunagi. Ujian khusus mereka rupanya tidak berjalan baik. Dia mempertanyakan bagaimana mereka bisa pernah menang pertarungan nyata dengan tingkat pelatihan ini. Fokusnya beralih ke Hyuga, menuntut tahu apa yang dia perjuangkan. Dia menuduhnya atas kurangnya niat membunuh, cacat fatal di dunia mereka. Pikirannya melintas kembali ke perintah suram kepala sekolah untuk membunuh Kurohigui jika diperlukan. Idaran memperingatkan bahwa dengan tekad saat ini, dia sama baiknya mati. Prodigi peringkat S itu hanya bisa berlutut dalam diam, tak mampu menjawab tantangannya. Dia kemudian beralih perhatiannya ke Yunagi, menyuruhnya berhenti berpura-pura bodoh. Dia mengungkapkan dia tahu Yunagi menyembunyikan kemampuan alpha sejatinya sepanjang waktu, tapi Yunagi hanya tersenyum, dengan ceria mengakui bahwa dia sudah menyadarinya. Pengungkapan itu meninggalkan Huga sepenuhnya terpana. Pengawasnya tampak sombong. Ida Rasen menyampaikan peringatan akhir yang menggigil kepada gadis-gadis yang dikalahkan. Saat malam tiba, dia menyatakan bahwa waktu ujian akhirnya berakhir. Dengan satu langkah, dia bergerak untuk mengumpulkan penyintas. Kelompok kecil siswa menyajikan batu elemen yang dikumpulkan. Mereka adalah sedikit yang berhasil bertahan dari ujian mustahil. Dari 30 siswa, hanya 6 yang kembali. Tingkat kegagalan cukup tinggi bahkan untuk sekolah ini. Dia memulai inspeksi akhir, tapi suara memotong keheningan. Kurohigui dan Koni tiba tepat waktu. Bocah kita meraih kesakunya, siap menyajikan hasil mereka. Dia dengan bangga memamerkan 10 batu, bertanya apakah upaya gabungan mereka cukup untuk lulus. Ida Rasen menatap dua pemanggil terlambat, ekspresinya tak terbaca. Dia mempertanyakan metode mereka, mencatat mereka bekerja sama untuk memenuhi kuota. Kurohigui berargumen mereka mengikuti aturan, menggunakan kepala dan kemampuan seperti yang diinstruksikan. Peringkat S itu mencemooh, tapi dengan enggan menerima logika mereka. Dia mengumumkan bahwa 8 dari mereka lulus sementara yang lain secara resmi diusir. Penilaian akhirnya dingin. Kegagalan di sini berarti kematian di medan perang. Realitas suram dunia mereka meresap berat pada Kurohigui. Dia kemudian mengingatkan mereka atas kegagalan baru-baru ini melawan spesies terkuat. Kata-kata itu mengenai Huga keras. Pengingat menyakitkan atas ketidakberdayanya sendiri. Dia mengungkapkan tujuan sebenarnya ujian untuk mengajari mereka nilai kerjasama. Eren mengumumkan misi selanjutnya, sedikit naik dari yang terakhir. Penyintas terpana oleh berita koloni Eva kelas S Kurohigui secara wajar bingung dengan istilah koloni. Peringkat S itu mulai menjelaskan realitas suram situasi mereka. Eva sedang terraforming planet dan korban sipil semakin menumpuk. Dia mengungkapkan ujian itu hanya kualifikasi untuk misi bunuh diri ini. Huga dan Yunagi juga diperintahkan bergabung tugas mereka sebagai peringkat tinggi. Fasade ceria Yunagi retak, menyadari mereka mungkin semua akan mati. Dengan berita ceria itu, dia menyuruh mereka istirahat sebelum hari besar. Kurohigui dan Kani hanya senang yang lain akan diselamatkan saat Ida Rasen menyaksikan. Ida Rasen masih curiga, terkejut bocah dari masa lalu Evita. Dia akan menggunakan alat apapun yang bisa dia, tapi dia mengawasi Kurohigui dekat, dan jika anak itu melanggar, dia akan menghilangkannya secara pribadi. Pagi berikutnya, penyintas dibawa keluar untuk misi selanjutnya. Suasana muram saat siswa kelelahan mencoba istirahat. Kurohigui menatap kegelapan, tujuan mereka menjulang di pikirannya. Dia melihat sekeliling pada teman sekelas tidurnya yang tak sadar bahagia. Bahkan Huga Orin yang stoik telah menyerah pada kelelahan. Yunagi juga pingsan, membuktikan bahkan pengawasan psikis butuh tidur siang. Dia tidak bisa mengusir perasaan bahwa misi ini terjadi jauh terlalu cepat. Dia merefleksikan masa lalunya, hidup yang ditentukan oleh ketidakberdayaan dan rasa sakit. Tapi sekarang, untuk pertama kalinya, dia punya teman untuk bertarung bersama. Dia tahu koloni Sarah Eva adalah misi yang mungkin dia tidak kembali. Peringatan kepala sekolah bergema di pikirannya. Rahasianya adalah hukuman mati. Dia tidak bisa mempertaruhkan menggunakan kekuatan naga. Bukan dengan Ida Rasen mengawasi. Senjata satu-satunya adalah jet, tapi butuh bahan bakar yang tidak dia punya. Tapi kata-kata ibunya memotong keraguan. Sumber kekuatan akrab. Dia memikirkan ibunya, dan pikiran mati mengambil bobot baru. Dengan tekad baru, dia menggenggam tinjunya, siap menghadapi apa yang datang. Tapi getaran mendadak. Tak terkendali berlari melalui tubuhnya saat suara akrab mengejek ketakutannya. Roh naga muncul dari telapak tangannya. Bentuknya bergeser dan tumbuh.
Itu membanggakan asal-usul kunonya, telah bertarung Eva selama eons. Itu mengajarnya bahwa mereka yang gemetar sebelum pertarungan sudah kalah. Mereka selalu berakhir memohon nyawa mereka. Booster kepercayaan diri nyata ini. Roh itu kemudian meramalkan bahwa Kurohigui segera akan memohon kekuatannya. Dengan ejekan akhir, itu mundur kembali ke telapak tangannya, dengan antusias menunggu kegagalannya. Kurohigui tersentak kembali, mencoba berargumen dengan suara di tangannya, tapi dia menggenggam tinjunya, menolak menyerah pada godaan atau ketakutan. Dia mencoba menenangkan diri, beban misi menekan dia. Di bus penuh prajurit tidur, dia satu-satunya yang bangun menghadapi iblisnya. Bus akhirnya berhenti. Perjalanannya berakhir. Ida Rei melangkah keluar, memanggil siswanya sampah saat mereka turun. Yunagi Senri mengikuti, sikap ceria biasanya sedikit tegang. Kanya buku mencengkeram sapu tangan, sarafnya jelas mengalahkan dia. Penyintas ujian lain menyaksikan, wajah mereka muram. Campuran peringkat A dan B, sisa elit tahun pertama, pengawas mereka memimpin menuju pintu gua gelap yang mengancam. Dia mengonfirmasi tujuan mereka, koloni sarang Eva kelas S. Dia menjelaskan Eva sudah merasakan kehadiran mereka. Dia kemudian menunjuk Kani, menuntut briefing segera tentang target mereka. Kani menjelaskan koloni sebagai rekreasi dari dunia asal neraka Eva sendiri. Lebih buruk, udaranya beracun bagi kekuatan mereka, membatasi mereka kepecahan kekuatan mereka. Ida Rasen mengonfirmasi berita suram, menambahkan hinaan khasnya untuk ukuran baik. Dia menjelaskan senjata konvensional sepenuhnya tak berguna melawan monster ini. Harapan satu-satunya terletak pada kemampuan alpha mereka, kekuatan yang sekarang melemah. Tapi tekad Kurohigui tidak goyah, bahkan menghadapi peluang mustahil. Peringkat S itu kemudian memanggil Yunagi maju, sikap cerianya sepenuhnya tak pantas. Dia meregangkan santai, mengakui misi ini akan sulit, tapi definisi sulitnya tampaknya sinonim dengan menyenangkan. Dia melepas penutup matanya, mengungkap mata bercahaya emas yang mulai memindai area. Dia melepaskan pengamatan celestialnya, mata emasnya menembus selubung. Penglihatannya menyelam dalam kejantung sarang Eva. Dia menavigasi kegelapan menyesakan labirin alien. Dengan gumaman bijaksana, dia mulai memetakan wilayah musuh. Dia mengonfirmasi sarang adalah labirin membingungkan. Tanda energinya tebal dan sulit dibaca. Dan itu merangkak dengan Evas kelas A, yang dia santai panggil semut bipedal. Chani menjelaskan kekuatannya bukan hanya penglihatan, tapi cara membaca alur kehidupan dan energi itu sendiri. Saat fokusnya tajam, tata letak seluruh koloni menjadi jelas. Dan di pusat semuanya, dia menemukan bos kelas S, Ratu Sarang ini. Tapi saat dia mengamati, kehadiran monster baru membuat dirinya dikenal di medan perang. Dia melihat Eva humanoid aneh, tak seperti yang pernah dia lihat sebelumnya. Itu meraih salah satu semut Eva kecil dengan kekuatan brutal, luar biasa, dan membawa makhluk yang berjuang menuju tubuhnya sendiri. Dia menyadari dengan kengerian mulai terbit bahwa itu melahap jenisnya sendiri, monster yang memakan monster lain. Yah, itu sama sekali tidak menakutkan. Tiba-tiba, mata bercahayanya mengunci padanya, merasakan kehadiran psikisnya. Dia dilemparkan dengan kekerasan kembali ke tubuhnya sendiri. Pengamatannya hancur. Guncang, dia berbalik ke Ida Razin untuk menyampaikan laporannya yang menakutkan. Ini bukan koloni kelas S, tapi sarang humanoid S. Dia memberikan penilaian suram. Jika mereka lanjut, mereka semua akan dibunuh. Kurohigui hanya bisa menatap. Beban misi bunuh diri mereka akhirnya meresap. Yunagi dengan tenang merekomendasikan satu-satunya tindakan waras, mundur penuh. Siswa lain panik pada sebutan Eva humanoid. Kurohigui bingung, percaya peringkat S adalah puncak rantai makanan. Kani mempertanyakan bagaimana dia bahkan masuk akademi dan menawarkan pelajaran cepat. Dia menjelaskan sistem peringkat, piramida sederhana siapa yang selamat. Peringkat 10S adalah yang terkuat umat manusia, tapi bahkan mereka punya batas. Dan SAS, seperti humanoid, adalah ancaman jauh melampaui batas itu. Monster ini bukan hanya kuat, tapi cerdas, membutuhkan 2 peringkat S untuk mengalahkan 1. Yunagi menambahkan bahwa ini telah berpesta pada jenisnya sendiri, tumbuh lebih kuat. Dia menjelaskan, ini bukan sarang, tapi peternakan, dan pilihan satu-satunya adalah mundur. Ida Rei dengan tenang memproses berita menakutkan ini, bersiap membuat keputusannya, dan keputusannya adalah mengabaikan bagian kita semua akan mati dan lanjut saja. Siswa secara wajar ngeri oleh kurangnya insting bertahan hidup pengawas mereka yang lengkap. Dia menjelaskan bahwa menunggu hanya akan membuat monster lebih kuat,
Jadi pilihan satu-satunya adalah serang sekarang. Dia menyatakan bahwa tim kecil siswa ini akan menjadi yang menjatuhkan ancaman es. Kurohigui hanya bisa menatap tangan kosongnya sendiri, merasa sepenuhnya tak berguna dalam situasi ini. Tapi naga batinnya muncul, sombong, meramalkan dia segera akan memohon kekuatannya. Dia menggenggam tinjunya, menolak menyerah pada keputusasaan atau godaan. Tekanan misi dan konflik batinnya jelas mengganggunya. Siswa lain mempertanyakan kewarasannya saat dia bergulat dengan ketakutannya sendiri. Dia mengakui dia ketakutan, tinjunya menggenggam dalam pertarungan diam. Tapi dengan senyum pemberontak akrab, dia menyatakan dia akan melakukan apa yang selalu dia lakukan. Dia bersumpah menghadapi ancaman es, keyakinannya tak tergoyahkan. Hyuga Orin menyaksikan, terpana oleh keberanian mustahilnya. Kata-katanya memotong ketakutannya sendiri, senyum kecil terbentuk di wajahnya. Terinspirasi, dia melangkah maju, sukarela memimpin serbuan sebagai peringkat es. Ida Raison mendengarkan, ekspresinya tak terbaca saat dia menerima misi bunuh diri. Dia menerima tawarannya, menyuruhnya memberi contoh bagi yang lain. Saat dia bersiap masuk, Kurohigui memanggil namanya, menghentikannya di tempat. Dia menyuruhnya hati-hati, tapi dia sudah melompat ke kegelapan. Dia mendarat, mengumpulkan fokusnya dan jumlah energi masif. Udara berderak saat prodik peringkat es bersiap keluar semua. Kurohigui menyaksikan, menyadari dia menarik jumlah kekuatan luar biasa. Matanya terbuka lebar, penuh tekad dingin, tak tergoyahkan. Dengan teriakan, dia melepaskan banjir energi beku murni. Serangan itu menghantam tanah, mercusuar cahaya di gua gelap. Gelombang kejut es meledak, badai salju kehancuran merobek sarang. Gelombang nol absolut meluas, janji hari sangat buruk bagi satwa liar lokal. Dan gelombang pertama semut bipedal dibekukan kilat dan hancur dalam sekejap. Es merobek melalui gerombolan, menghancurkan monster menjadi fragmen beku. Dalam sekejap, seluruh pintu masuk gua disegel dalam makam nol absolut. Skala kekuatannya yang luar biasa adalah tontonan kehancuran dingin indah. Teman sekelasnya hanya bisa menatap, terpana oleh pemandangan tanah tandus beku. Yunagi menjelaskan itu bukan hanya es. Dia telah menetralkan udara beracun dan membekukan setiap EA di dalam. Ini kekuatan sejati kemampuan Alphanya untuk menghentikan segala yang disentuh udara dingin. Kurohigui akhirnya memahami kekuatan menakutkan peringkat es sejati. Eater merebut momen, merangsang siswa terpana untuk serangan yang akan datang. Dia menyatakan bahwa Hyuga telah meratakan lapangan bermain, memungkinkan mereka menggunakan kekuatan penuh. Dengan dua peringkat es di pihak mereka, dia mengaum bahwa pertarungan ini sekarang milik mereka untuk dimenangkan. Dia merangsang pasukannya, menunjuk penglihatan Yunagi dan penyintas elit. Dia mengklaim mereka punya keuntungan meskipun menghadapi dua monster legendaris. Dia dan Hyuga akan mengambil es, meninggalkan ratu kelas es kepada siswa. Dengan kebanggaan dipertaruhkan, siswa mengaum dalam kesepakatan terpadu. Dan dengan itu, tim kecil menyerbu ke jantung beku sarang. Tapi di dalam-dalam, senyum monster menunggu kedatangan mereka. Eva humanoid tampaknya mengantisipasi serangan mereka dengan gembira. Itu meringkuk di atas makanan terbarunya, merasakan korban berikutnya dalam perjalanan. Siswa berlari melalui terowongan es. Rencana mereka, pembunuhan cepat, bersih. Dipimpin pengawas peringkat es mereka menyerbu lebih dalam ke labirin alien. Kurohigui berlari melalui labirin beku, matanya lebar. Dia kagum pada skala kekuatan Hyuga yang luar biasa, kesaksian peringkat es sejati. Di depan, Yunagi menavigasi terowongan es saat Ida Ras mengikuti pimpinannya. Tapi penglihatan psikisnya mengungkap penyergapan mematikan mendadak dari atas. Eva tak beku menerjang dari langit-langit, lengannya seperti sabit siap menyerang. Tapi salah satu siswa peringkat B, Tata Yoshihido, melangkah untuk mencegat. Dia melepaskan tembakan cepat energi, meledakkan monster kembali. Siswa lain, Mama Kawakoshi, mengubah Eva kedua menjadi batu dengan satu sentuhan. Tukuritsu mengikuti, mengiris binatang ketiga menjadi dua dengan sabit energi murni. Dan peringkat A, Mukumoto Hazel, menyelesaikan yang terakhir dengan tendangan ledakan menghancurkan. Yomino Zen menjebak yang lain dalam penjara air, nyaris tak melihat dari bukunya, sementara Iwatake Ken menghancurkan satu dengan tinju keras seperti batu. Kurohigui hanya bisa menyaksikan, terpana oleh efisiensi mereka. Dia menyadari siswa elit ini pada tingkat benar-benar berbeda. Terinspirasi, dia bersumpah mengikuti, jika dia bisa mencari tahu bagaimana Ida Rasan memerintahkan siswa membersihkan ancaman tersisa. Tapi saat mereka maju, dia merasakan sesuatu sangat salah.
Dia bertanya kepada Huga apakah serangannya melewatkan yang manapun, tapi dia yakin tidak. Yunagi mengonfirmasi dengan pengamatannya sendiri. Sarang kosong, yang mengarah ke kesimpulan menakutkan. Ratu sedang membiarkan prajurit baru. Tapi saat mereka berlari lebih dalam, getaran mendadak mengguncang tanah di bawah mereka. Kani berteriak alarm, mempertanyakan sumber guncangan kekerasan. Mukamoto Hazel melihat kembali dengan kengerian, menyadari jalan keluar satu-satunya runtuh. Yunagi mengaktifkan pengamatan celestialnya, mencoba membaca ancaman baru. Potongan masif langit-langit ambruk, jatuh menuju pintu masuk. Jalan di belakang mereka sepenuhnya disegel oleh dinding batu jatuh. Siswa menyadari dengan kengerian mulai terbit, bahwa mereka sekarang terperangkap. Selamat tinggal misi cepat masuk keluar. Tapi masalah mereka baru dimulai saat dinding es Huga mulai retak. Retakan menyebar seperti petir melintasi permukaan beku. Dan dengan raungan memekakan telinga, pertahanan nol absolutnya hancur menjadi sejuta potong. Siswa dilemparkan kehilangan keseimbangan saat es hancur di sekitar mereka. Hyuka menyadari dengan kengerian serangan ultimatenya baru saja dibatalkan. Yunagi mendeteksi lonjakan luar biasa elemen bintang dan sumber kekuatan itu, membuat masuknya yang tak diundang megah. Eva humanoid es, dan itu tampak sepenuhnya senang melihat mereka. Kini panik, menyadari monster itu sekarang menghalangi satu-satunya jalan keluar. Yunagi menjelaskan kebenaran mengerikan. Mereka telah digiring ke jebakan. Monster menggunakan Eva beku sebagai umpan, lalu berputar untuk menyegel nasib mereka. Makhluk ini lebih pintar dari setengah badan siswa. Eva S+ dengan kecerdasan. Kombinasi menakutkan. Bahkan Ida Rasin yang stoik, hanya bisa mengutuk situasi mustahil mereka. Marah, Tata Yoshihito mencoba melepaskan kekuatannya, tapi kemampuan alphanya tersedak dan mati di tangannya. Dan Eva humanoid menyerang dengan kecepatan santai membutakan. Itu menjulang di atas korbannya, dewa kekerasan diam murni. Teman sekelasnya hanya bisa menyaksikan, beku dalam kengerian absolut. Formasi tim hancur saat mereka berteriak namanya. Sukuritsu menyadari udara sekarang beracun bagi kekuatan mereka. Tapi Ida Reis mengaum agar mereka gunakan batu elemen mereka. Penyintas merapat, menarik kekuatan dari cadangan darurat. Tapi monster hanya menyaksikan. Ketidakaktifannya lebih menakutkan daripada serangan apapun. Mukamoto Hazel menunjuk yang jelas. Bahan bakar darurat mereka tidak akan bertahan selamanya. Ida Reis mengakui dia punya resor terakhir, tapi harganya berat. Tapi Kurohigui melangkah maju. Percaya kekuatannya sendiri adalah kunci. Dia melepaskan lubang hitamnya, pusaran energi konsumsi murni. Kekosongan kecil mulai meminum udara beracun, menarik elemen bintang. Ida Rasin menyadari yang mustahil. Anak itu membersihkan udara untuk mereka. Dengan energi beracun hilang, kekuatan mereka sendiri mengaum kembali hidup. Dia mengaum perintah baru. Lindungi Kurohigui dengan segala biaya. Petugas kebersihan tak berdaya baru saja menjadi sumber kekuatan hidup tim. Tapi Eva humanoid hanya menyaksikan. Diamnya lebih mengancam daripada raungan apapun. Ida Raisen mengaum rencana. 2 peringkat es akan menjatuhkan humanoid. Dengan teriakan terpadu, mereka menyerbu langsung ke rahang kematian. 2 prajurit kesepian melawan monster skala mustahil. Huga mengumpulkan fokusnya, udara di sekitarnya berderak dengan dingin. Dia melepaskan dinding es absolutnya, gelombang paku beku meledak dari tanah. Serangan itu menghantam binatang, mencoba menjebaknya dalam kandang nol absolut. Tapi monster hanya menyeringai, sepenuhnya tak terganggu oleh serangan peringkat esnya. Ida Roson melompat ke udara, menyiapkan tindak lanjut menghancurkan sendiri. Dia mengumpulkan bola berputar energi destruktif murni di telapak tangannya, dan dengan raungan, dia melepaskan banjir kekuatan peringkat es sendiri. Serangannya adalah bilah udara terkompresi murni, tebasan energi hijau, dan itu merobek Eva humanoid menjadi potong-potong dalam satu tebasan tegas. Ida Raisin berdiri kemenangan, menyatakan bahwa bersama, umat manusia bisa mengatasi ancaman apapun. Siswa lain dalam kagum, mengenali kemampuan udara legendarisnya. Dia menghancurkan kepala monster di bawah sepatunya, tindakan dominasi akhir. Tapi dia tidak mengambil risiko, bersiap menghancurkan yang tersisa. Tiba-tiba, tawa jahat bergema dari mayat yang terpotong. Kepala Eva yang terpisah beranimasi kembali dengan senyum maniak menakutkan. Dan dengan satu pukulan tak terlihat, itu mengirim peringkat es terbang. Idaran dihantam ke dinding, kemenangannya bertahan semua 5 detik. Huga berteriak namanya, ngeri oleh pembalikan mendadak. Brutal. Potong-potong monster yang terpisah mulai meronta dan membentuk ulang. Dagingnya tarik bersama,
Pertunjukan grotesk regenerasi cepat. Itu santai melampirkan kepalanya sendiri, karena tentu saja bisa. Dan begitu saja, monster kembali utuh, sebagus baru. Huga hanya bisa menatap. Pikirannya berjuang memproses yang mustahil. Luka fatal dari serangan peringkat es itu sepenuhnya hilang. Monster itu menyatakan laparnya. Kekuatannya sekarang sepenuhnya dipulihkan, dan mata bercahayanya mengunci pada siswa-siswa yang menjadi buffet di depannya. Mukumoto Hazel berteriak agar yang lain membentuk garis pertahanan. Tapi Kurohigui tegang. Energi beracun yang dia serap mengambil tol berat. Dia ambruk ke tanah, berteriak saat kekuatan overload sistemnya. Mukumoto Hazel berbalik dalam alarm saat sumber kekuatan hidup mereka tiba-tiba mati. Dia meronta kesakitan, tanda di telapak tangannya menyala dengan cahaya biru berbahaya. Dia menyadari dengan kengerian bahwa dia telah menyerap terlalu banyak energi beracun. Dan Eva humanoid akhirnya memutuskan untuk berhenti menonton. Itu bergerak dengan kecepatan membutakan, menjatuhkan Yumino Zen dari belakang. Marah, Takuritsu melepaskan serangan ultimatenya sendiri, bintang sabit. Bilah spektralnya terbentuk, senjata dari energi terkonsentrasi murni. Tapi kekuatannya padam, batu elemen daruratnya tiba-tiba tak berguna. Monster itu menyerang lagi, menjatuhkan Tata Yoshihito dari belakang. Dia ambruk ke tanah, sumber kekuatan daruratnya sekarang tak berguna. Eva humanoid menjulang di atasnya, mengejek ketergantungannya pada penopang. Itu menyeringai menakutkan, jelas menikmati perburuan sepihak. Yang lain menyadari kebenaran mengerikan. Kekuatan mereka sedang ditekan secara aktif. Tapi Huga Orin menolak mundur, melepaskan badai es. 1000 pilar beku menghantam monster es. Binatang itu menghancurkan serangannya dengan satu langkah merendahkan. Selamat tinggal rencana itu. Hyuga berdiri sebagai garis pertahanan terakhir bagi teman sekelasnya yang ketakutan. Dia memerintahkan mundur penuh, bersumpah menahan monster itu sendiri. Eva humanoid hanya menyaksikan. Senyumnya melebar dengan kegembiraan sadis. Tapi suara baru bergema saat lebih banyak monster bercahaya energi hijau tiba. Siswa sepenuhnya dikelilingi. Jebakan akhirnya dipicu. Dengan es Huga hilang, kekuatan penuh sarang turun ke atas mereka. Eva humanoid menyatakan bahwa sekarang itu akhirnya bisa menikmati makanannya. Siswa tersisa jatuh berlutut, harapan mereka sepenuhnya padam. Tapi Kurohigui mengatupkan gigi, masih bertarung dengan kekuatan yang mengalir melalui dirinya. Gerombolan baru menerjang dan siswa dilemparkan ke pertarungan putus asa yang kalah. Rupanya, buffet sekarang terbuka. Huga memanggil perisai es, masih melindungi teman sekelasnya hingga akhir. Tapi Kani dikirim terbang, yang pertama dari penyintas jatuh. Tata Yoshihito berteriak putus asa, menyalahkan dirinya atas kegagalan mereka. Tapi salah satu Eva kecil bergerak untuk membunuh. Suku Ritsu dan Mokawa Koishi hanya bisa menyaksikan. Tak berdaya, monster itu mengangkat bilahnya, siap mengeksekusi siswa yang jatuh. Itu membawa sabitnya ke bawah pada Tata Yoshihito. Pukulan akhir tanpa ampun. Dia hanya bisa menutup matanya, menerima nasibnya. Serangan itu mengenai dalam benturan akhir brutal. Tapi dalam kegelapan, mata putih akrab terbuka lebar. Kurohigui berdiri. Tubuhnya sekarang wadah bagi kekuatan kuno. Dunia batinnya terbangun. Kekuatan naga akhirnya dilepaskan. Kesadaran Kurohigui melayang di hamparan gelap akrab. Roh naga muncul, menyatakan waktu nubuat telah tiba. Itu menyapanya sebagai spesies terkuat, yang membuatnya bingung. Roh itu menyuruhnya menghadapi realitas situasi mengerikan mereka. Dia dipaksa menyaksikan saat teman sekelasnya menghadapi kematian pasti. Naga menawarkan kesepakatan sederhana, tubuhnya, sebagai ganti nyawa mereka. Tapi Kurohigui menolak tawaran itu, menuntut kekuatan tanpa harga. Roh itu mencemooh, mempertanyakan apakah dia benar-benar memahami dinamika mereka. Itu membanggakan bahwa dengan tubuhnya, itu bisa beregenerasi dari serangan apapun. Itu kemudian memainkan kartu akhirnya, menunjukkan visinya tentang Huga dalam bahaya. Perisai es Huga retak di bawah serangan tak kenal lelah. Luar biasa. Tata Yoshihito hanya bisa berteriak saat Eva lain bergerak untuk membunuh. Teman sekelasnya hanya bisa menyaksikan kekuatan mereka sendiri sepenuhnya ditekan. Roh itu mengungkapkan kartu trufnya. Itu tahu siapa yang dia perjuangkan. Penculikan emosional. Klasik. Kurohigui terperangkap. Tekadnya akhirnya mulai retak. Itu mengaum di pikirannya, menuntut dia akhirnya menerima siapa yang bertanggung jawab. Rohnya berdiri di hadapan binatang kolosal. Pilihan akhir mustahil. Beban nyawa teman-temannya bertumpu pada bahu tak berdayanya. Tanpa pilihan lain, dia akhirnya setuju dengan tawar-menawar setan.
Mata roh naga menyala, kemenangan lama ditunggunya akhirnya di tangan. Tapi dia menambahkan syarat, mengingatkan naga pada pertemuan terakhir mereka. Ini pinjaman sementara, dan teman-temannya secara ketat dilarang. Naga setuju. Kebanggaannya sebagai spesies terkuat dipertaruhkan. Kembali ke realitas, Sabi turun ke atas teman sekelasnya yang tak berdaya, tapi kepercayaan menakutkan baru menyebar di wajah Kurohigui. Dengan mata menyala, dia menangkap bilah itu dengan tangan kosongnya. Kekuatan luar biasa monster itu dihentikan mati di tempatnya. Sepertinya petugas kebersihan baru saja mendapat upgrade serius. Dia kemudian mengayunkan bilah itu, melepaskan banjir energi mentah. Serangan itu merobek melalui gerombolan, pertunjukan santai kekuatan imens, dan monster-monster dihancurkan dalam satu tebasan menghancurkan tunggal. Huga dilemparkan ke tanah oleh kekuatan ledakan itu saja. Dia mengenali energi luar biasa, kekuatan yang dia pikir disegel. Udara itu sendiri berderak, badai elemen bintang mentah, tak terkendali. Pilar cahaya brilian meledak, mercusuar kehancuran absolut. Dari cahaya itu, sosok baru muncul. Kekuatan naga akhirnya dilepaskan. Roh itu menikmati kebebasan barunya. Senyum maniak di wajah Kurohigui. Itu mengingat disegel, kekuatannya dulu ditahan oleh kemampuan bocah itu sendiri. Tapi sekarang, dengan kendali penuh, kekuatan itu miliknya untuk diperintah. Dia memutuskan untuk menguji tubuh barunya sedikit. Dan Eva tersisa akan menjadi mitra sparring tak rela. Roh itu bergerak melalui asap, bersemangat menguji wadah barunya. Itu meraih Eva terdekat, senyum maniak menyebar di wajah Kurohigui. Dengan satu pukulan, itu menghancurkan monster itu dalam kilatan cahaya biru. Roh itu memeriksa tangannya, puas dengan ketahanan tubuh yang mengesankan. Eva lain menerjang, tapi bocah yang dirasuki tampak sepenuhnya tak terkesan. Dia membalas dengan tendangan menghancurkan, kabur gerakan dan kekuatan mentah. Monster itu dikirim terbang, tubuhnya hancur dari kekuatan murni. Roh itu berdiri di tengah pembantaian, puas dengan waktu reaksi tubuh, tapi sisa gerombolan membanjiri maju, lautan monster berteriak. Naga mencemooh lemah-lemah itu, siap mendemonstrasikan apa itu kekuatan sejati. Dia menerjang maju, kabur cahaya biru dan energi maniak. Roh itu berhadapan dengan Eva seperti laba-laba, siap untuk pertarungan nyata. Dia merobek melalui gerombolan, pusaran tinju dan kaki. Naga mengaum dalam kemenangan, menikmati kebebasan barunya. Tapi Eva humanoid menyaksikan dari pinggir. Tatapannya tertuju pada sesuatu yang lain. Tercermin di matanya adalah peringkat es. Ida Rasen, menyala dengan kekuatan. Pengawas tiba-tiba terperangkap dalam banjir energi luar biasa. Dia berjuang melawan kekuatan imens, terpana oleh skalanya yang murni. Perintah destruktif tunggal bergema melalui kekuatan mentah. Dia mencengkeram kepalanya, menyadari dia mendengar suara spesies terkuat. Yunagi menjelaskan lubang hitam memisahkan jiwa naga dari tubuhnya. Ida Rasen menyadari kekuatan yang disegel sekarang memicu bocah yang dirasuki. Jendela sistem mengonfirmasi laju pelepasan adalah pecahan kecil dari 1%. Tapi bahkan angka kecil itu cukup untuk mengejutkan peringkat es. Dia mengingat pertarungan Eva pertama di mana laju bahkan lebih rendah. Peringatan suram muncul. Pada hanya 1% binatang itu akan sepenuhnya dilepaskan. Ida Rasen panik menyadari betapa dekatnya mereka dengan bencana total. Kembali di gua, Kurohigui yang dirasuki melanjutkan amukannya brutal. Dia berdiri di gunung mayat. Bosan karena kurang tantangan nyata, perhatiannya akhirnya beralih ke bos sungguhan, Eva Humanoid S. Roh naga bertanya apakah Eva S bisa menawarkan pertarungan nyata. Eva Humanoid tampaknya mengenali lawan sejatinya, spesies terkuat. Tapi di pikirannya, roh Kurohigui menyadari kebenaran mengerikan. Kesadarannya ditarik menuju sumber kekacauan. Bola hitam yang mengandung jiwa naga mulai retak. Dia hanya bisa menyaksikan dengan kengerian saat penjara batinnya hancur. Naga membanggakan bahwa retakan kecil adalah semua yang dibutuhkannya untuk bebas. Selamat tinggal kontrak pengikat itu. Kurohigui menyadari dia telah dimainkan sejak awal. Dengan raungan pemberontakan, dia bersumpah merebut tubuhnya kembali. Dia menyerbu menuju cahaya, bertarung untuk kendali jiwa sendiri. Dia mengingat pelarian terakhirnya, lubang kembali ke realitas. Dengan gelombang harapan, dia berlari menuju satu-satunya keluarannya. Tapi dia menghantam sesuatu, terpental dari benturan. Dia mempertanyakan penghalang tak terlihat yang menghalangi jalannya. Tak gentar, dia membuat lompatan putus asa lain untuk kebebasan. Tangannya menyentuh dinding tak terlihat sekali lagi. Dia menyadari dengan kengerian mulai terbit bahwa dia telah dikunci keluar.
Pesan sistem mengonfirmasi kekuatan naga telah meninggalkan tak ada ruang baginya. Realitas mengerikan meresap. Dia tidak bisa merebut tubuhnya kembali. Sementara itu, naga berdiri kemenangan, menghadapi lawan sejatinya. Roh naga berdiri kemenangan, siap untuk acara utama. Itu menikmati memiliki bentuk fisik lagi, bersemangat menikmati pertarungan yang akan datang. Eva humanoid mengenali lawan sejatinya, spesies terkuat legendaris. Roh naga terhibur, mencatat monster itu menjadi cukup cerewet. Eva humanoid tampaknya merenungkan konsep kebahagiaan, dan versinya melibatkan penguatan untuk pertarungan. Tubuhnya mulai berubah dan tumbuh, bersiap untuk bentrokan. Transformasi berlanjut, bentuknya menjadi lebih monster. Itu menyatakan niatnya melahap naga dan mengklaim kekuatannya. Ambisi. Kamu harus mencintainya. Bola kolosal energi destruktif berkumpul untuk serangan pertamanya. Kekuatan transformasinya mengirim siswa terbang. Momokawa menyadari monster ini bisa mengonsumsi elemen bintang untuk berevolusi. Bentuk barunya memancarkan kekuatan yang mendongkrak bahkan peringkat es. Tapi roh naga hanya menyeringai. Terhibur oleh ancaman monster itu menyatakan pertarungan nyata, pertarungan kematian sejati, akhirnya bisa dimulai. Tapi sebelum mereka bertabrakan, Ida Rasen melepaskan binatang spektral sendiri. Serangan putus asa terakhir dari peringkat es yang jatuh. Kurohigui yang dirasuki menghancurkan serangan itu dengan gerakan santai.